You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, big sound our praise, make it loud. Gongsi Pacai, selamat tahun baru bagi yang merayakan, selamat hari kasih sayang juga. Kita senang bisa bertemu bersama-sama dengan saudara sekalian pada hari Minggu pagi hari ini, 14 Februari 2021 ya. Tema hari ini adalah orang berdosa berserah pada pemeliharaannya, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan memujikan satu lagu, Ku Ingin Berbakti. Ku ingin berbakti, ya domba Kalvari, kepadamu. Dengarkan doaku, ampunkan dosaku, jadikan aku tetap milikmu. Kiranya rahmat-Mu menopang hatiku, membangkitkan bagiku Kau mati. Oh, berilah kini hati tetap kasih akan Tuhan. Dalam kesusahan ataupun cobaan, pimpin aku. Hati gundah serta yang gelisah, luruskan langkahku mengikut-Mu. Khotbah dan salam akan dipimpin oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Silakan Pendeta David. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dan
dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. 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 Saya serahkan kembali kepada Pak Theo. Terima kasih Pak David. Berikutnya warta jemaat akan disampaikan oleh Bapak Ciong Alep. Kami persilahkan Pak Alep. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Bapak Suparno pada tanggal 15 Februari 2021. Tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pada kebaktian hari ini dilakukan tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pendeta Edi SS melayani pada kebaktian offline di Rayon Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 19 melalui Zoom. Kami mengundang segenap jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Warta selanjutnya dapat kita lihat melalui video yang akan ditampilkan. Sekian warta jemaat, kami kembalikan kepada Bapak Theo. Ya, kita akan mempersiapkan
hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum itu kita sebelumnya menaikkan satu pujian di dekat Allahu dari PPR 1 nomor 187. Ada tempat terang damai di dekat Allahu, tempat dosa tak mengganggu di dekat Allahu. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahu, pegang hidupku tetap di dekat Allahu. Ada tempat penghiburan di dekat Allahu, tempat dapat jumpa Yesus di dekat Allahu. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahu, pegang hidupku tetap di dekat Allahu. Ada tempat kelepasan di dekat Allahu, tempat penuh kegirangan di dekat Allahu. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahu, pegang hidupku tetap di dekat Allahu. Pagi ini doa syafaat kita akan dipimpin oleh Saudari Sevina Juneta Kencana. Kami persilahkan Saudari Sevina. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat, dan di akhir nanti mari sama-sama kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Engkau yang berkati ya Tuhan setiap rangkaian ibadah yang akan kami jalani pada hari ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan juga Engkau yang berkati setiap para pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini, supaya semuanya dapat melayani dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta David yang akan menyampaikan tiap firman-Mu, kiranya setiap firman yang akan disampaikan oleh Pak David bisa kami terima dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk Pak Edi yang melayani di Kalimalang, kiranya Engkau yang berkati, supaya ibadah di sana bisa berjalan dengan baik juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah terkumpul, kiranya setiap persembahan itu bisa kami pergunakan dengan baik dan bisa dikelola dengan baik juga bagi kemuliaan gereja ini juga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus yang berkati mereka kesehatan, dan juga Tuhan terus yang memberikan mereka sukacita di hari tua mereka, supaya mereka bisa terus menikmati kasih-Mu, dan juga mereka bisa terus bahagia. Dan juga kami teringat ya Tuhan untuk Ibu Suraji yang lagi dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau yang berikan dia kesembuhan, Engkau juga yang berikan Bu Suraji kesehatan ya Tuhan, Engkau juga yang berkati setiap keluarganya yang menemani dia di rumah sakit, supaya terus diberikan kekuatan dan kesehatan dalam proses penyembuhan Ibu Suraji. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang ada di luar negeri atau di luar kota, baik yang sekarang sedang menjalani studi atau bekerja di sana.
Kiranya Tuhan terus yang berkati mereka dan lindungi mereka di sana ya Tuhan. Engkau juga yang berkati mereka supaya mereka dijauhkan dari mara bahaya, dan juga Engkau yang berkati mereka supaya iman mereka bisa tetap terus setia kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk kondisi ekonomi dari tiap jemaat kami yang mengalami dampak dari COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus yang berkati supaya ekonomi mereka bisa terus pulih dan Engkau yang pulihkan semuanya, dan juga Tuhan juga yang berikan mereka kecukupan ya Tuhan dalam memenuhi setiap kebutuhan mereka. Kami juga teringat untuk persiapan pembangunan GKMI Sidorejo yang ada di Lampung. Kiranya tiap apa yang sudah disiapkan supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga Engkau yang berkati para pengurus dan pendeta yang ada di sana supaya dapat melaksanakan ini dengan baik juga, diberikan kecukupan, dan juga Tuhan juga yang berkati setiap proses pelaksanaannya. Kami juga berdoa untuk pembangunan kantor Sinode GKMI supaya di sana bisa berjalan dengan baik, Tuhan yang lancarkan dan Tuhan yang mudahkan semuanya. Tuhan yang berikan kecukupan juga ya Tuhan, supaya setiap apa keperluan mereka bisa terpenuhi, dan juga Engkau yang berkati orang-orang yang ikut terjun langsung dalam proses pembangunan itu, kiranya Tuhan terus yang berikan mereka kesehatan, dan juga Tuhan terus yang jauhkan mereka dari mara bahaya. Kami juga mau berdoa untuk kerukunan masyarakat kami ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami bisa hidup rukun dan damai ya Tuhan. Dan juga Engkau yang berkati kami supaya kami dijauhkan dari perpecahan dan bisa saling menghargai satu sama lain. Kami juga mau berdoa untuk para aparat amanan di Indonesia ini ya Tuhan, supaya mereka bisa dapat mengerjakan setiap tugasnya dengan baik dan bisa bertanggung jawab setiap dari tugas-tugas yang sudah diberikan kepada mereka, dan semuanya mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga teringat ya Tuhan untuk kasus COVID yang ada di Indonesia ini, kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan supaya kasus ini bisa semakin berkurang. Kau juga yang berkati para dokter, para medis yang ikut terjun langsung ya Tuhan dalam menyelesaikan setiap kasus COVID ini, supaya mereka terus diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menanganinya. Kau juga yang berkati setiap obat yang tersedia dan vaksin ya Tuhan, supaya hal-hal tersebut bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan nggak ada hal-hal lain dalam proses mengurangi kasus COVID ini. Kami juga mau berdoa untuk masyarakat Indonesia sendiri supaya mereka bisa terbiasa untuk mengikuti protokol yang ada ya Tuhan. Jangan biarkan kami untuk lengah dalam kasus COVID ini, supaya kami bisa membantu Indonesia untuk mengurangi kasus COVID ini. Kami juga teringat untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kiranya Tuhan terus yang berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami musibah tersebut, dan juga kiranya Engkau kirimkan orang-orang untuk membantu terjun langsung di sana supaya semuanya bisa cepat terselesaikan, dan juga banyak orang juga yang membantu dari segi materi. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Theo. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Kita akan menaikkan satu lagu di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang, ku
hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Penuh penyesalan dosa. Persiapan firman untuk doanya dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Evangelis Nikolas Evan Setiawan. Kami persilakan Evangelis Niko. Terima kasih Pak Theo. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pagi hari ini kami boleh sekali lagi bersama-sama bersekutu, berkumpul, beribadah dalam Zoom secara online ini. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menyimak, kami dapat mengikuti, dan kami boleh memahami dengan baik firman Tuhan yang diberitakan. Dan kami juga menyerahkan secara khusus Pendeta David Sarju yang akan Tuhan pakai sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berikan hikmat
kepada hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu yang merupakan kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan beritaan firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-20. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-20, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada Pendeta David Sarju. Silakan, Pendeta David. Ya. Sifat coy. Shalom. Hari ini juga tepat ya peringatan Hari Kasih Sayang. Selamat memperingati Hari Kasih Sayang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya ya ada di depan Bapak Ibu. Orang berdosa berserah pada pemeliharaannya. Tadi sudah dibacakan Ayub 7 ayat 20. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum kitab Ayub itu bertemakan penderitaan, ya, khususnya penderitaan yang terjadi pada orang saleh, penderitaan yang terjadi pada orang benar. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca kisah Ayub, itu pengalaman hidupnya seperti tidak masuk akal. Ya. Penderitaan merupakan salah satu bagian dalam realitas hidup manusia. Itulah yang dijelaskan di dalam kitab Ayub. Dalam pengertian teologis, penderitaan itu dikaitkan dengan keadilan dan kekuasaan Allah atas seluruh dunia dan ciptaannya. Manusia bisa saja atau mungkin menyalahkan Allah atas penderitaan yang dialaminya. Tetapi dalam titik tertentu, penderitaan adalah misteri ilahi yang tidak bisa dipahami dan diserap oleh akal manusia secara utuh. Dijelaskan bahwa Allah itu hakim atas segala sesuatu. Allah sebagai hakim yang adil adalah Allah yang memberikan hukuman yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya pemahaman orang Yahudi, ya, mereka memiliki pemahaman bahwa Allah memberikan kutuk dan sengsara kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kepada orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Namun sebaliknya, Allah itu memberkati kepada orang-orang yang hidupnya jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan. Nah, gambaran Allah sebagai hakim yang adil, yang memberi hukuman setimpal kepada manusia sesuai dengan perilakunya, itu mendapat sorotan yang tajam di dalam kitab Ayub. Kalau kita membaca pasal 1 sampai dengan pasalnya yang 42, di dalam kitab Ayub itu menjungkir balikkan pemahaman yang sudah menjadi pegangan hidup orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi Allah memberikan kutukan, Allah menghukum kepada orang-orang yang berdosa. Tapi ternyata tidak selamanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur itu lepas dari penderitaan. Kitab Ayub ditulis dengan maksud untuk meruntuhkan paham tradisional tersebut. Kitab Ayub menampilkan kisah mengenai seorang yang saleh, orang yang benar, bernama Ayub. Orang seperti itu tetap mengalami penderitaan. Jadi menyimpan banyak pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana seandainya kita atau keluarga kita yang mengalaminya?
Apakah kita mampu menghadapi? Rasanya ya sulit untuk menerimanya. Nah, kalau kita lihat pada saat ini mengapa COVID-19 itu melanda semua bangsa? Mengapa COVID-19 melanda semua agama, ras, suku? Kita bertanya, mengapa orang Kristen tidak mendapatkan dispensasi, ya, pengecualian dari Tuhan? Saya kadang membayangkan begini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Seandainya orang Kristen tidak bisa terserang COVID-19, atau orang Kristen diberikan dispensasi oleh Tuhan, ya, lepas dari penyakit COVID itu, apakah akan membuat orang-orang Kristen bersyukur? Atau malah sebaliknya, kita bisa menjadi sombong. Wah, kita anak raja, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Kemudian kita menghakimi orang lain, kemudian kita menghakimi agama-agama lain. Jadi mengapa banyak orang Kristen meninggal karena COVID? Mengapa banyak pendeta juga yang meninggal karena COVID? Apakah mereka tidak punya iman? Apakah pendeta itu tidak punya iman? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiap minggu kita juga berdoa syafaat agar COVID-19 segera berakhir. Tapi ternyata COVID-19 masih kerasan berada di Indonesia. Dan membuat Bapak, Ibu, Saudara beribadah dari rumah. Mengapa? Karena kita menghindari kerumunan. Agar kita tidak terpapar COVID-19 itu. Jadi mengapa Tuhan tidak memberikan dispensasi kepada orang-orang Kristen? Ya, ini sulit untuk dijawab, ya. Ternyata semua manusia di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan adalah ketika kita menderita, saudara kita menderita, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, apakah Ayub itu tipe orang yang tidak benar? Apakah Ayub banyak melakukan kesalahan? Apakah Ayub melakukan banyak dosa? Secara jelas, gamblang, Alkitab mencatat di dalam pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di Tanah Uz. Nah, Tanah Uz itu sekarang sekitar semenanjung Arab di sana, Bapak Ibu. Nah, bernama Ayub, ya, seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sangat luar biasa. Hidup Ayub beda dengan orang-orang sejamannya. Mungkin banyak orang yang berbuat dosa. Termasuk anak-anak Ayub sendiri. Suka pesta pora. Tetapi Ayub jujur. Saleh. Takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Bukankah ini orang yang luar biasa? Jadi dari penjelasan ayat ini bisa disimpulkan bahwa kehidupan Ayub itu hebat. Secara sosial, Ayub saleh dan jujur, pasti banyak dikagumi, banyak teman pada saat itu. Dan secara keagamaan, relasinya dengan Tuhan sangat akrab, dekat, intim, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Ayub memiliki kesuksesan secara duniawi, hartanya melimpah. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan, Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000. Ya. 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya di semua orang di sekitar timur. Luar biasa, bukan? Kemudian Ayub juga memiliki keluarga yang bahagia, memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, kekayaan dan kehormatan melingkupi kehidupan Ayub. Namun, tiba-tiba kehidupannya yang serba mewah, serba wah, penuh kebahagiaan itu berubah
180 derajat. Ayub mengalami cobaan hidup yang amat berat. Yang pertama, hartanya habis seketika, dirampok oleh orang-orang Sheba dan Kasdim. Ada yang terbakar oleh petir, bahkan para pekerjanya juga ikut mati. Harta kekayaan yang dikumpulkan puluhan tahun lenyap seketika. Anaknya mati semua. Lalu Ayub menderita parah. Parah itu semakin semacam kudis begitu ya, tetapi itu baunya sangat busuk. Ya. Tapi bagaimana reaksi Ayub ketika menerima atau mengalami cobaan hidup yang amat berat itu? Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hebat, luar biasa iman Ayub kepada Tuhan. Namun selain itu Ayub juga ditentang dan dihakimi oleh 4 sahabatnya, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Tetapi Ayub memberikan argumentasi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Ketika Ayub dihakimi oleh teman-temannya, dianggap berdosa, Ayub berkata, kalau aku berdosa, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu sulit ya untuk menerima kenyataan seperti Ayub dalam hidupnya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang saleh bisa menderita? Mengapa orang benar bisa menderita? Mengapa orang Kristen bisa menderita? Jadi, di manakah letak kesalahan Ayub? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa orang saleh itu menderita. Yang pertama, kalau kita melihat, penderitaan itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, penderitaan menurut iblis. Jadi penderitaan adalah alat iblis untuk menjauhkan dan memisahkan orang percaya dari Allah. Menurut iblis, dengan kebahagiaan dan dengan kelimpahan yang diberikan Allah kepada Ayub, membuat Ayub menjadi manusia yang saleh. Jadi menurut iblis, kalau Allah berhenti memberkati Ayub, maka Ayub akan berhenti pula menyembah Allah. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 9, di sana dijelaskan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Kemudian Tuhan yang memberikan jawaban pada iblis. Pasal 2 ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Ya, iblis masih berbicara ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia atau Ayub di sini pasti, perhatikan kata pasti, ya, kata iblis ini, pasti Ayub mengutuki engkau di hadapanmu. Lalu Tuhan berkata begini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke kepalanya. Lalu ketika iblis melihat bahwa penderitaan yang dialami Ayub belum berhasil membuat Ayub mengutuki Allah, ya, jadi penderitaan itu tidak membuat Ayub jauh dari Allah atau Ayub mengutuki Allah. Lalu iblis menambahkan penderitaan melalui istrinya. Iblis memakai istri Ayub supaya Ayub mengutuki Allah. Pasal 2 ayat 9. Ya, ini kata istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami Ayub
itu meliputi penderitaan secara fisik dan psikis. Istri kok tega berkata seperti itu? Istri Ayub mau yang baik-baik saja, mau berkatnya, tetapi tidak mau menderita. Hai para istri, harusnya memberi dorongan, kekuatan, penghiburan agar suamimu kuat dalam menanggung penderitaan. Tetapi toh justru istri pun menyalahkan Ayub. Dari sini kita tahu bahwa penderitaan orang saleh atau orang beriman tidak bisa memisahkan manusia dari Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Penderitaan orang saleh, penderitaan orang benar, orang yang beriman tidak bisa memisahkan manusia dari Allah. Justru penderitaan yang ditimbulkan oleh iblis itu membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Ya, itu penderitaan yang pertama yang diakibatkan oleh iblis supaya manusia jauh dari Allah, tetapi tidak bisa. Kemudian yang kedua itu penderitaan menurut manusia. Nah, dalam hal ini adalah menurut teman-teman Ayub. Menurut teman-teman Ayub, menurut manusia, penderitaan adalah akibat dari dosa. Penderitaan yang dialami Ayub tidak datang dengan sendirinya. Maka teman-teman Ayub, sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub. Kalau orang mengalami penderitaan, itu pasti diakibatkan oleh dosa. Memang ya, dalam perjanjian lama, orang memiliki pemahaman seperti itu. Kalau orang ya berdosa, ya kalau orang buta, misalnya orang kusta, nah itu akibat dosa mereka. Menurut teman-teman Ayub, dosa akan mengakibatkan penderitaan dan penghukuman dari Allah. Jadi menurut teman-teman Ayub, yang 4 itu, jalan keluarnya adalah supaya Ayub bertobat. Jadi sahabat-sahabat Ayub menyimpulkan bahwa Ayub menderita karena dosa. Ayub menderita karena kejahatan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apakah Ayub berbuat dosa? Dia tidak berbuat dosa. Dia jujur di hadapan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, penderitaan menurut Ayub sendiri. Apa respon Ayub dalam menanggapi penderitaan yang menimpanya itu? Luar biasa. Yang pertama, menurut Ayub, penderitaan yang menimpanya datang atas seizin Allah. Ayub percaya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk bisa saja datang dari Allah. Ini pengakuan dari Ayub. Kalau kita baca pasal 1 ayat 21, sana dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Sangat luar biasa. Dia mau menerima segalanya, yang baik, yang buruk sekalipun, diterima. Karena iman Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memang manusia hidup itu mengalami banyak pergumulan, termasuk kita juga. Dan Ayub juga pernah mengungkapkan keputusasaannya di dalam pergumulan itu. Ini wajar sebagai manusia. Sehingga ya dia lebih baik mati sajalah daripada menderita seperti itu. Pasal 7 ayat 15 karena dikatakan, sehingga aku lebih baik, lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ini realitas yang dia hadapi oleh Ayub. Kenapa harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa? Ini wajar ketika orang mengalami pergumulan yang sangat berat. Bukankah kita juga seperti itu? Banyak pertanyaan ketika Bapak, Ibu, Saudara mengalami banyak persoalan, banyak masalah, mungkin sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan.
Mungkin kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa harus saya yang mengalami hal ini? Meskipun Ayub ya mengalami dalam tanda petik dia frustrasi, ingin mati, namun Ayub tidak bunuh diri. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, penderitaan menurut Ayub yang dia alami itu adalah maksud Allah. Bisakah kita juga mengatakan seperti Ayub ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami banyak masalah pergumulan? Ada maksud Allah. Ini kata-kata iman, Bapak Ibu. Ini kata-kata pengharapan, keyakinan kepada Allah. Penderitaan yang dia alami ada maksud dari Allah. Wow, luar biasa. Di satu sisi Ayub yakin bahwa hikmat Allah tidak terbatas. Sehingga sesuatu yang terjadi itu, termasuk penderitaannya, ada dalam rancangan hikmat Allah. Dan ada tujuan Allah mengizinkan penderitaan menimpa dia. Itu adalah penderitaan menurut Ayub. Nah, selanjutnya bagaimana penderitaan menurut Allah? Saya mencoba untuk menyelami Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Penderitaan menurut Allah yang Tuhan izinkan untuk menimpa orang-orang percaya. Tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan bukan penyebab penderitaan manusia. Penderitaan yang diizinkan Allah adalah atas izin dan kehendak-Nya. Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan sampai batas tertentu. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, seorang rasul namanya Paulus banyak mengalami penderitaan. Namun Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa Bapak Ibu? Pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, bukan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kemudian yang kedua, ada maksud Tuhan dalam penderitaan manusia. Dapatkah Ayub memahami rancangan Tuhan? Dia dapat. Meskipun melalui proses begitu panjang. Manusia seringkali mengandalkan perasaannya, pikirannya pada saat mengalami kesusahan. Sehingga kadang-kadang tidak mampu untuk memahami rencana Allah di dalam kehidupan. Tuhan merancangkan banyak kebaikan dalam penderitaan manusia. Nah, ini kontradiktif. Masa Tuhan merancangkan kebaikan dalam penderitaan manusia? Ya, bisa seperti itu. Bisa seperti Ayub. Dari sudut pandang Allah, penderitaan adalah salah satu cara supaya manusia menyadari posisinya di hadapan Allah. Ayub memang saleh, betul. Tapi belum pernah mengalami masa kesusahan. Nah, menurut Tuhan, ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini kisah Ayub ya. Kesalehannya masih perlu diuji. Imannya masih perlu dimurnikan lagi oleh Tuhan. Sehingga lewat penderitaan yang Ayub alami, pada akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5, ini pengakuan dari Ayub. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah kita sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, seperti Ayub? Kalau dulu kita hanya mendengar, wah itu kan kebaikan, itu hanya kata Pak Edi, kata gembala sidang, oh ini kata orang lain. Berarti kalau kita memahami Allah hanya kata orang lain, kita belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Ayub katakan, dulu hanya kata orang, tapi sekarang setelah mengalami dan dipulihkan oleh Tuhan, matanya tertelik. Sekarang mataku memandang. Jadi dapat saya simpulkan dari apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari kehidupan Ayub. Yang pertama, lewat penderitaan, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah dekat. Yang kedua, penderitaan dalam pandangan Allah adalah proses pendewasaan kita. Inti dari penderitaan itu adalah iman, Bapak Ibu. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit, janganlah kita kehilangan iman. Secara umum, pengalaman Ayub ini adalah pelajaran bagi umat Tuhan pada saat ini. Pelajaran bagi saya, pelajaran bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Supaya kita tetap bersandar dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Mari kita berserah pada pemeliharaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kembali pada kami. Kami sudah sering membaca kitab Ayub. Kami sudah sering mengkhotbahkan kitab Ayub. Kami sudah sering mendengar khotbah tentang kehidupan Ayub. Tetapi bukan seberapa seringnya kami membaca dan mendengar Tuhan. Tapi biarlah kami mengalami perjumpaan secara pribadi seperti Ayub. Bukan dengan kata orang, tapi dengan mata rohaninya. Berjumpa dan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu, di kami pengharapan Kelapa Gading, yang saat ini mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, banyak mengalami masalah dan pergumulan. Kami percaya Tuhan, seperti Ayub, Engkau mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memurnikan iman bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka tidak putus asa, tetapi justru membuat semakin dekat kepada Tuhan. Untuk menyatakan kuasa-Mu kepada seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Kami bukan sekedar pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Pak Theo. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Pendeta David Sarju. Kita diingatkan ya, sedang jemaat, bahwa di tahun yang baru ini, di tahun kerbau gitu, walaupun kita mengharapkan 4S ya, ada sukacita, selalu sehat, sejahtera, dan sukses di dalam Tuhan gitu. Tapi kita juga diingatkan ini sebenarnya badai belum berlalu gitu ya. Penderitaan itu masih akan kita alami dan ini diizinkan oleh Tuhan. Nah, jadikan ini sebagai kesempatan kita semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan ini adalah proses di mana iman kita diuji ya.
Itu adalah dasar atau kesimpulan dari firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu lagu, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tiba saatnya kita menyampaikan kredo-kredo kita ya. Kita mulai dengan komitmen kemuridan, kemudian pengakuan iman rasuli, dan akan ditutup dengan berkat rasuli. Kita semua akan dipimpin oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Silakan Pendeta David. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik bumi, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Solidio Gloria. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara saat teduh sejenak.